Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi, selamat siang, selamat petang. Terima kasih Anda telah membuka video ini. Video ini dipublikasikan melalui channel Cari Cara Mr. BM. Di channel ini kalian bisa menemukan solusi untuk masalah-masalah seputar belajar dan pembelajaran kalian. Tema kita kali ini adalah What is Language? Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang definisi bahasa. What is language itu dari dua sudut pandang berbeda. Yang pertama dari segi fungsinya, yang kedua dari segi kontennya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar beberapa definisi bahasa dari expert-expert yang lain. Silakan dipelajari, silakan dipahami, dan silakan coba temukan apakah perbedaan dan persamaan dari masing-masing definisi tersebut. Ya. Definisi yang pertama adalah sebagai berikut, ya. Language is a means of communication between members of the public in the form of a symbol of the sound produced by means organs of speech of human. Ya. Nah, ini definisi ini sangat spesifik menurut saya, bahwa bahasa adalah means of communication, alat komunikasi between members of the public, ya, di antara anggota masyarakat, in the form of a symbol, dalam bentuk simbol-simbol of the sound, ya, simbol-simbol bunyi. Ingat ya, simbol-simbol bunyi, bukan simbol-simbol tulisan. Karena definisi bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa yang sebenarnya atau originnya adalah bahasa lisan. Ya, bahasa lisan. Bahasa tulis adalah perkembangan dari bahasa lisan di kemudian hari, ya. Oke, jadi the form of symbol of the sound produced by means of organ of speech of human, yang diproduksi oleh organ of speech, ya, of human, ya, alat ucap manusia. Nah, coba di sini tentu kita bisa sedikit tarik kesimpulan bahwa bahasa itu hanya diproduksi oleh manusia. Karena di sini disebutkan adalah produced by means organs of speech of human. Ya, kalau ada binatang yang mungkin bisa berbicara, yang mungkin selama ini kita kenal burung beo misalnya, nah apakah itu bisa disebut bahasa atau tidak? Ya, kalau kita masukkan ke dalam definisi ini, maka itu bukan bahasa. Ya, nanti silakan dikaji lalu apa namanya itu, ya. Kalau ada beo, bisa bicara, bisa mengucapkan salam, ya, bisa menyebut nama orang dan lain-lain. Oke. Language is a communication system that uses symbols, vocal or speech sound which are arbitrary. Bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal atau speech sound yang arbitrer. Nah, ini istilah arbitrer sudah kita pernah dengar sebelumnya, ya. Yaitu bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal atau speech sound, bunyi-bunyi ujaran, which are arbitrer, yang arbitrer. Arbitrer ini maknanya adalah maknanya atau meaningnya atau artinya itu adalah kesepakatan dari pemilik bahasa itu sendiri. Barangkali di bahasa lain ada bunyi yang sama tetapi artinya berbeda atau fungsinya berbeda. Nah, ini arbitrer, ya. Di bahasa satu dengan bahasa yang lain untuk bunyi yang sama mungkin punya makna berbeda. Oke. Selanjutnya untuk definisi yang kedua, language is a society acceptable code or conventional system for delivering concept through the use of symbol and combination of the desired symbols governed by the provisions. Ya, bahwa bahasa itu adalah kode-kode yang diterima secara sosial. Kode-kode yang diterima secara sosial atau conventional system. Ya, sistem konvensional, sistem yang diakui di masyarakat secara tradisi, ya, for delivering concept, untuk menyampaikan konsep, menyampaikan gagasan, pikiran, through the use of symbols, menggunakan simbol-simbol and combination of the desired symbols, dan kombinasi dari simbol-simbol yang dikehendaki, ya, governed by the provision, ya, yang dipandu oleh apa yang menjadi kepentingan dari komunikan atau orang yang menggunakan bahasa tersebut. Yang ketiga, language is a system that systematical. Bahasa adalah suatu sistem yang sistematikal. Bahasa adalah suatu sistem yang sistematis. Ini agak ambigu.
ya. Bahasa adalah satu sistem yang sistematis, ya. Artinya bahasa itu memang sistemnya sudah ada seperti itu, ya, by nature begitu, ya, dan dia merupakan sebuah sistem yang artinya satu bagian dengan bagian yang lain itu bekerja sama, ya, untuk mencapai suatu tujuan komunikasi. Language is a set of symbol as you like it or arbitrary symbols. Jadi tadi di definisi sebelumnya juga digunakan istilah arbitrer, bahwa bahasa adalah a set of symbol, ya, seperangkat simbol as you like it, sebagaimana yang Anda sukai, ya, atau dia disebut simbol-simbol yang arbitrer. Ya, mungkin kalau kita lihat simbol-simbol bahasa sekarang yang tertulis, suatu bahasa di suatu negara dengan bahasa lain itu ada yang simbolnya berbeda. Ya, bahasa Indonesia pakai huruf-huruf Latin, bahasa Arab ada hurufnya sendiri, bahasa Jepang ada hurufnya sendiri, bahasa Cina ada hurufnya sendiri, di mana huruf-huruf dalam bahasa Jepang, Cina itu berbeda. Ya, itu namanya arbitrer. Ya, language is a series of sound produced by organ of speech, ya, of a conscious human being. Nah, ini ada kata conscious di sini, ya. Bahasa adalah bunyi-bunyi, serangkaian bunyi, ya, a series of sound, serangkaian bunyi, ya, produced by organ of speech, yang dihasilkan oleh alat ucap, of a conscious human being, ya, dari orang yang sadar. Ini ada kata consciousness spesial, ya. Kalau yang lain kan mengatakan organ of speech of human being, gitu, ya, organs of speech of human being, jadi alat ucap manusia. Nah, ini lebih tegas lagi, manusia yang bagaimana? Manusia yang conscious, yang sadar. Maksudnya gimana? Kalau ada orang yang dia mengucapkan kata-kata tapi dalam tidur tidak sadar, yang orang katakan ngigau, apakah itu suatu bahasa? Ya, tentu tidak, karena dia bukan sebagai alat komunikasi. Dia tidak dalam bentuk berkomunikasi. Ya, lalu kalau orang itu misalnya mabuk, ya, kemudian mencercau, mengeluarkan kata-kata, apakah itu termasuk bahasa dalam hal ini? Ya, dalam definisi ini itu tidak termasuk bahasa karena dia tidak punya tujuan berkomunikasi. Oke. Lalu definisi yang lain, language is a form and not a state or something that sound arbitrary symbol system, or also a system of many system, a system of an order in the system. Nah, ini bertumbuk-tumbuk, ya. Language is a form and not a state. Bahasa itu bentuknya, ya, bentuknya bukan pernyataannya, ya. Not a state or something, bukan suatu keadaan, bukan sesuatu, ya, that sound arbitrary symbol system, ya, yang tidak sound arbitrary symbol system, sistem simbol arbitrer, bunyi-bunyi, ya. Jadi dia bentuk, bukan simbolnya saja. Or also a system of many system, dia merupakan sistem dari banyak sistem yang menjadi satu, bekerja sama, ya. Dengan kata lain adalah a system of an order in the system. Jadi dia sebuah tatanan di sebuah sistem atau sebuah sistem dalam sebuah tatanan. Nah, ini Mackey mendefinisikan seperti itu, ya. Ya, silakan nanti dipelajari lebih jauh. Ini seperti apa sih kajiannya, gitu, ya. Oke. Selanjutnya, language is a system of symbol that are meaningful and articulated sounds which are arbitrary and conventional, which is used as a means of communicating by a group of human beings to express feeling and thought. Nah, ini lebih lengkap, ya. Bahwa bahasa adalah sistem simbol that are meaningful, yang bermakna. Nah, ini sudah melibatkan makna, and articulated sounds which are arbitrary, dan bunyi-bunyi yang diucapkan yang arbitrer, ya, and conventional, disepakati bersama oleh masyarakat, which is used as a means of communicating, yang merupakan alat untuk komunikasi by group of human being, ya, oleh sekelompok manusia, to express feeling and thought, untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran. Nah, tadi kalau orang mabuk, orang tidur, tadi kan tidak mengekspresikan ini, ya, dia tidak sadar, ya. Nah, jadi sini sudah menampilkan meaning, menampilkan feeling, menampilkan thought, lebih komplit. Oke.
Selanjutnya, language is a tool used to shape the mind and feelings, desire and deed, a tool used to influence and be influenced. Bahasa adalah suatu bentuk yang digunakan untuk suatu alat untuk membentuk pikiran dan perasaan. Jadi pikiran dan perasaan itu dibentuk oleh bahasa, begitu maksudnya. Ya, desire and deed, dan juga keinginan dan juga perilaku, ya, perbuatan. A tool used to influence and be influenced, sesuatu untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Itu ya, ini menurut Samsudin. Language is a clear sign of a good personality or bad. Jadi bahasa itu bisa menunjukkan personality atau karakteristik seseorang, ya. Personality atau sifat-sifat seseorang, apakah dia baik, apakah dia buruk. A clear sign of a family and the nation, juga merupakan penanda keluarga ataupun bangsa, ya. A clear sign from the mind of human, juga merupakan penanda yang jelas dari pikiran manusia. Artinya bahasa itu bisa mengekspresikan pikiran, bisa mengekspresikan karakteristik, bisa juga mengekspresikan kebangsaan atau nationality. Oke. Selanjutnya, language is a system of expression and report what happened on the nervous system. Nah, bahasa adalah satu sistem ekspresi atau laporan dari apa yang terjadi di dalam sistem saraf. Ya, ini menurut Panggabean. Ini saraf apa? Ya, ini kurang jelas, tetapi nervous system menyebutkan tentang saraf-saraf dalam otak. Ya, oke. Language is a means of spiritual communication. Bahasa adalah alat komunikasi spiritual. Ya, ini lebih spiritual, ya. Ya, bahasa adalah merupakan alat komunikasi spiritual. Ya. Nah, itulah beberapa definisi bahasa yang lain dengan variasi-variasi masing-masing. Ya, silakan didalami, dipelajari, diambil kesamaannya, benang merahnya, ya, sehingga bisa jadi Anda membuat definisi sendiri yang baru, yang lebih lengkap dan mungkin terdengar lebih enak, gitu ya. Ya, I think that's all for this meeting. Thank you for watching. Kalau Anda suka, silakan klik like, ya, dan silakan berikan komentar kalau Anda ada pertanyaan, dan jangan lupa klik subscribe agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.